Oh, hai. So what's up? Apa kabar semuanya? Ya, udah lama semenjak tepatnya hari ini itu hari ke-360 tahun 2022. Oke, hari ini adalah hari ke-360 2022, di mana 6 hari lagi itu akan habis tahun 2022 dan masuk ke tahun baru 2023. Dan video ini tepat tayang di tanggal 31 2022 Desember. Dan ya, aku tahun ini nggak buat apa-apa untuk kegiatan aku sendiri, dan bahkan nggak ada kegiatan yang bisa aku katakan itu karya dari aku sendiri, nggak ada. Wow, sekian lama nggak ngomong ke kamera, ini aja udah kerasa kayak kaku banget, nggak tahu mau mengekspresikan wajah seperti apa yang bisa diterima oleh kamera, ini nggak tahu lagi. Oke, by the way, kita langsung aja apa tujuan aku hadir di video kali ini. Ya, aku mau ngebahas aja kegiatan aku yang udah berlalu di tahun 2021 dan 2022 itu ngapain aja. Oke, tanpa kalian sadari, ini kalian nonton videonya di channel yang baru. Tahun 2021 awal, itu tepatnya bulan 2 atau bulan 3, itu channel aku yang biasanya aku upload video itu kena ban atau hilang, kehack lah atau kehapus sama YouTube-nya, dan aku nggak punya YouTube aku lagi yang kemarin itu yang udah lumayan subscriber dan view-nya. Yang sekarang kalian tonton ini pure kosong, nggak ada subscriber sama sekali, dan bahkan mungkin kalian baru menemukan channel ini. Ya, itu nggak bikin aku jadi bermasalah, ya santai aja. Sebelum kejadian ini juga aku pernah ngerasa kalau akun aku itu hilang, dan itu udah sering. Udahlah, kita lupain aja, move on aja. Oke, hari ini kembali muncul di frame dengan ekspresi wajah yang bisa dikatakan sangat pemalu atau susah mengekspresikan wajah yang bisa diterima oleh kamera lagi. Nggak tahu lagi kenapa, tapi ya oke lah, kita mulai aja. Kenapa nggak upload lagi video? Itu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Apa aku sekarang udah jadi mungkin udah bertumbuh dewasa dan malu dengan keadaan aku yang dulu? Semua kejadian yang udah aku lakuin dulu itu ada dampaknya ke aku yang sekarang. Jadi nggak memalukan bagi diri aku sendiri. Nggak akan suatu saat akan aku hapus semua nih, memalukan sekali gimana nasib aku ke depannya. Nggak. Aku bersyukur bisa tahu semua kejadian yang udah aku lakuin itu. Kayak, wah, aku lebih depan sedikit ketimbang yang sekarang baru tahu, oh ada platform, ada aplikasi yang bisa menghasilkan uang, ada aplikasi yang bisa buat orang terkenal. Itu banyak orang yang baru tahu gitu. Tapi aku udah ngerasain itu, dan sekarang biasa aja sih. Gak ada yang wah-wah banget. Apa sih yang bisa diunggulin? Gak ada sih. Kalau emang orang itu baik di masyarakat, dia akan baik selalu. Kalau emang dia biasa aja, ya dia di aplikasi, di platform dia terkenal, tapi di masyarakat ya dikucilkan sama aja. Senang, sedih, 2 tahun nggak ngapa-ngapain, tapi itu bermakna. Mungkin ini terpengaruh pada suasana hati aku sama suasana pikiran juga, dimana di 2 tahun ini ada agak bertolak belakang. Tahun 2021 tuh ada titik yang dimana aku ngerasa nyaman dan aman, bisa ngelakuin apa aja, bisa sambil berkarya, bisa bisa cari rezeki juga, cari uang sambil berkarya, itu bisa. Tapi seiring berakhirnya tahun 2021 itu tekanannya berat banget. Ada banyak banget yang terjadi ke hidup aku yang bikin aku tuh sangat sibuk. Sibuk itu bukan untuk diri aku sendiri, tapi aku harus menyelesaikan pekerjaan orang lain. Itu sangat menyesalkan. Banyak bersangkut paut dengan orang lain, banyak ikut campur urusan orang lain. Tujuannya membantu orang lain, tapi jatuhnya karena ikut campur harusnya bertanggung jawab. Artinya aku lalai dengan pekerjaan orang lain atau tanggung jawab atas pekerjaan orang lain. Ya itulah
sebetulnya. Itu berjalan sekitar pertengahan tahun 2021, pertengahan 2021 sampai akhir tahunnya. Dimana di akhir tahun aku dapat suatu kecerahan lah bagi aku sendiri untuk bisa move. Oh, ini aku nggak bisa lagi terus yang seperti ini, ngebantu orang dengan penghasilan yang belum tentu gitu. Nah, di akhir tahun itu dapat tuh penawaran yang bagus. Itu ada penawaran kerjasama dengan sekolah-sekolah, bikin project-project sama sekolah lain gitu. Ditawarin kerjaan untuk ngajar juga, ditawarin project untuk video foto. Dan itu wow, itu keren banget bagi aku. Dan di waktu itu aku belum selesai kuliah, dan kerjaan aku udah padat banget, dan itu wow bagi aku. Dan di saat-saat seperti itu aku tetap masih melanjutkan membantu orang itu. Aku masih melanjutkan pekerjaan aku membantu orang itu, baik itu di keluarga, baik itu di teman-teman, ataupun di ruang lingkup di tempat aku kerja, misalnya aku di sekolah, misalnya aku di warkop atau di mana. Itu banyak kontribusi aku yang mencampur tangan untuk mengerjakan pekerjaan semua. Ini kemakan waktunya. Harusnya kalau aku bisa fokus untuk diri aku sendiri, mungkin akan lebih banyak achievement di tahun-tahun itu. Ya, sebagian besarnya udah banyak aku ke-publish, bahwa aku pengen banget ngebikin film aku tuh jadi film Riwang. Bahkan ada banyak judul-judul film dulu tuh yang gak kebuat gitu, kayak Perception Love, Meet You maybe. Tapi itu udah kelihatan semuanya. Yang berpeluang besar tuh Riwang, dan aku masih mikir apakah Riwang itu bisa aku kerjakan dengan sendirinya atau aku butuh kru atau bantuan dari orang lain. Yang pasti punya budget sekitar 50 juta, dan itu nggak mudah untuk aku sendiri. Walaupun mau nggak mau aku akan tetap bikin itu film, akan aku selesaikan itu film. Tapi nggak tahu jangkanya bakal kapan selesainya, tergantung lah ada yang berinisiatif untuk membantu atau gimana ya. Itu aku nggak mengemis ke orang lain, aku akan berusaha untuk siapin itu film. Tapi seiring beriringnya waktu, kayaknya aku harus bikin plan B untuk bikin film-film pendek terlebih dahulu, yaitu tunggu di akhir aja. Akhir video aku bakal ngasih tahu proyek terdekat setelah video ini akan ada surprise gitu dari aku. Pokoknya ada deh sebelum aku ulang tahun. Oke, kita lanjut. Senang sedihnya itu bisa nyatu, karena dimana aku kerja keras tapi aku punya penghasilan. Ya, siapa yang nggak seneng gitu punya penghasilan? Jujur aja deh, semua orang yang udah susah payah kerja atau udah mengeluarkan tenaga, effort dari pikiran ataupun tenaga dia, itu udah pasti dibayar, itu udah pasti seneng dan di luar ekspektasi. Bahkan aku yang kerjaannya foto, video, desain, itu bisa mendapatkan penghasilan yang wow. Kalau emang aku sebutin nggak terlalu gimana, jangan disebutin. Aku bilang aja kalau kalian emang bisa ngedalamin itu ilmu, nggak sia-sia. Kalian dipakai di mana aja. Dan pengalaman aku sendiri dari awalnya cuman iseng, hobi, bikin konten sama kawan-kawan, dan ngelanjut di kuliah yang emang sedikit-sedikit tuh ada nyentuh ke multimedianya. Ya, aku manfaatin aja lah ilmu-ilmu awal tuh, ilmu Photoshop lah, Illustrator lah, Premiere Pro yang aku bisa, After Effects aku bisa bikin visual juga, yang itu aku manfaatin dan wow, bisa dapat nilai bagus, bisa bantu kawan, bisa bantu orang lain juga menyelesaikan kuliahnya juga. Dan bahkan aku nganggap remeh semua kejadian yang ada di kuliah, dan itu bikin aku nilainya jelek karena udah keseringan menghadapi masalah yang sama. Jadinya kayak udahlah, aku yang terlalu serius gitu kan, nggak bisa juga. Akhir-akhirnya terlalu menganggap remeh atau menantang dosennya, ya aku nilainya jelek. Sebisanya kalau kalian lagi kuliah, ya kasih aja apa yang dibutuhin lah, pasti dapat nilai gitu. Oke, kita lanjut. Ilmu dari media sosial, kalian bisa ngelihat pengaruh ilmu yang kalian pahami dengan media sosial itu apa. Nah, itu tergantung dari penggunaan media sosial yang kalian gunakan. Misal nih, kalian menggunakan media sosial itu sebagai apa? Kalau aku nih, sebagai informasi. Misalnya kalau aku tuh pinter bagian-bagian IT, pinter bagian desain, pinter bagian fotografi dan videografi, manfaatin itu dan tingkatin itu skillnya, bagusin skillnya, sehingga orang lain bisa gunain kita, dimana orang tuh bisa pakai di hal-hal penting. Misalnya aku jago ngedit foto, ngedit video. Ada suatu kejadian misalnya kayak perlombaan lah, kalau di sekolah tuh ada LKS lah, atau kalau di kabupaten atau tingkat provinsi itu ada perlombaan-perlombaan biasa dari kampung atau kecamatan. Ya, orang-orang seperti kita itu akan terpandang di situ, akan dicari, bakal dipakai di situ. Ya, kalau kalian bisa memunculkan itu ketimbang kawan-kawan kalian yang lain, ya kalian kepilih gitu. Itu yang aku rasain selama tahun 2021. Nggak tahu kenapa 2021 itu emang kayak aku ngecoba-coba
tapi hal itu berhasil. Syukur, alhamdulillah. Banyak yang kenal aku dari videografi, fotografi sama desain. Nggak ada tuh yang kayak aku pinter public speaking tuh, nggak ada yang kayak tahu ke arah situ. Aku S1 pendidikan teknologi informasi itu nggak ada yang tahu gitu. Yang orang tahu aku bisa desain, aku bisa ngedit video sama ngedit foto, udah itu aja. Jadi orang cari aku buat apa? Oh, butuh desain sertifikat nih. Udah si Taufik aja gitu. Jadi orang tahu aku udah sekedar butuh apa? Misalnya dia butuh foto, ya udah ini orangnya. Ya kalian bisa memanfaatkan media sosial kalian untuk hal itu. Aku hanya bisa bilang jangan lihat hasil awalnya aja. Karena hasil awal dari ini ya, si desainer foto, video itu nggak ada yang bagus. Awalannya semua sakit semua. Awalannya itu kayak lo udah mau mulai tapi kayak udahlah berhenti aja gitu. Jadi kayak hal yang belum kalian mendapatkan hasil udah bikin kalian down duluan. Itu baik dari perkataan orang di sekeliling lo, itu bisa jadi kayak misalnya keluarga. Itu kalau misalnya kalian buat aneh-aneh, yang paling terdekat untuk ngingatin kalian itu adalah keluarga. Udah pasti ngapain sih kayak gitu, itu pasti ada pertanyaan orang-orang terdekat. Nggak usah buat lagi, nggak usah kayak gitu, memaluin gitu. Itu pasti udah ada dari orang-orang terdekat. Bahkan yang jelek itu udah pasti dari orang-orang terdekat, baik itu kawan atau mungkin sahabatnya sendiri. Itu ada juga yang mungkin belum percaya kalau kalian tuh bisa di bagian itu. Tapi jangan lemah. Awal kali aku tuh emang banyak yang ngeremehin, bahkan yang kayak apa sih anak bodoh nih kayak gitu, apa sih malu-maluin nih. Kan dulu tuh hal yang aku lakuin tuh krusial banget, dimana platform YouTube tuh belum ada yang kenal, Instagram juga nggak ada yang kenal, yang follow pun orang luar semua. Itu kejadiannya aku lakuin di video dulu tuh kayak ini anak bodoh nih ngapain ya kayak gitu, kayak apa ya kita bilangnya, ini memalukan kita memalukan adat kita, budaya kita malu juga gitu, daerahnya malu juga, apalagi keluarga. Dan itu paling aku rasa. Tapi ya aku abaikan aja. Aku ngelakuin hal bodoh seperti itu. Aku punya konsep, aku tahu komedian, aku tahu tuh visual komedi itu rumusnya apa aja. Nggak bisa ngebikin visual di video seperti ini tuh ada rumusnya, nggak ada. Kalian harus ngeciptain dulu awalan dari ceritanya apa, terus cerita itu mau dibawa kemana, mau dibawa ke orang tahu banyak, misalnya kayak yang sering-sering aku bikin lucu tentang pertemanan kan, kayak punya kawan yang ngeselin nih. Nah, kalau kalian punya kawan ngeselin gini pasti biasa aja. Kalau aku bakal ngebikin dia menjadi seperti apa. Nah, ditambah tuh unsur-unsur komedian di dalamnya, itu rumus. Dan kalau kalian searching di Google tuh banyak tuh ada bahasa-bahasa Inggrisnya. Kalau di stand up comedy itu punchline namanya kan. Misalnya kalian menggunakan teknik apa gitu di awalannya, premisnya apa, nanti misalnya setupnya apa, premisnya apa, nanti di punchline-nya kalian mau kasih apa, itu pasti ada. Dan rumus itu kalau kalian dalamin tuh lama banget tuh bisanya. Dan aku pakai itu untuk bikin suatu konten aku biar orang tertarik gitu. Dan nggak ada yang tertarik waktu itu. Nggak ada satupun yang kayak wah keren ya, kreatif ya, nggak ada satupun. Aku pakai malu nih, kayaknya hapus aja deh kayak gitu. Tapi seiring jalannya waktu muncullah kayak aplikasi lain yang lebih norak dari yang ada sama aku tuh lah, yang lebih parah lah, yang itu ya top lah. Muncul orang-orang yang lebih parah lah, dia konyolnya, tengilnya, noraknya gitu. Jadi aku nggak bisa bilang bodoh ya, karena semua di dalam itu mungkin ada settingannya, bukan keaslian dari sikap dia mungkin mau cepat terkenal, mungkin dia mau cepat naik followers, naik likes macam, dia butuh view, butuh iklan, butuh uang dan lain-lain. Itu udah jadi satu konsep kenapa orang terjun ke media sosial atau ke platform. Tapi aku nggak mau bahas itu kayaknya bukan level aku lagi deh, karena aku kalau mau nyari tenar dari dulu tuh aku udah pernah punya followers 11k atau 11.000 tuh di Instagram, tapi nggak aku peduliin gitu. Maksudnya udah pernah naik gitu, tapi aku nggak peduli ya, kalau yang aku butuhin aku nggak dapat gitu. Karena ya aku di saat waktu itu
Yang sebenarnya aku butuhin bukan itu. Aku hanya butuh satu orang yang bisa deket sama aku. Tapi ya aku gagal di situ, ya aku nggak butuh semua orang yang banyak itu. Jadi kayak gitu jadinya kesimpulannya. Aku pilih curhat ya. Ya udah deh. Oke lah, lanjut. Ya jangan kalian memutusin dari awal kalau kalian tuh akan gagal. Tapi buktinya aku di tahun 2021 tuh berkembang pesat. Aku nggak tahu, aku nggak mau memuji diri aku sendiri, tapi ini mungkin motivasi buat kalian yang baru mulai. Aku punya anak-anak komunitas, ya kalian yang udah berguru, yang udah ngelatih diri untuk bisa punya skill, kalian luar biasa. Aku yakin 1 tahun 2 tahun ke depan kalian lebih sukses dari aku, lebih bisa dari aku, lebih banyak job, lebih banyak apa yang kalian emang butuhkan, kalian bisa dapatin itu. Dan itu perasaan yang seperti itu dari aku sendiri, yang dari dulu tuh minder, apapun minder tuh, kayak nawarin foto nih. Kalau kan kita awal-awal tuh nawarin foto ya ke orang, ini mau foto, misalnya dia mau kita fotoin dia foto, terus dia bilang harganya harga teman aja. Tapi di saat itu aku malah nggak dapetin penghasilan, aku nggak dapetin bayaran, kayak yuk foto habis itu pas udah selesai udah uang minyak atau dibayarin makan, udah ya gitu. Tolong juga sih. Oke. Barusan ngedown dia. Tapi hal itu nggak bisa bikin aku menyerah sih. Iya, ya udah, seiring berjalannya waktu apa yang kalian inginkan tuh pasti akan kalian dapetin. Dan percaya aja kalau usaha kalian itu nggak pernah sia-sia. Maksudnya bukan aku kayak semua orang bilang kayak gitu tapi nggak ada hasilnya juga, bukan. Tapi kayak udah usaha, tunggu aja waktunya kalian itu akan bangkit, akan suatu saat itu kayak naik. Jangan kayak begitu buat satu langsung ada hasil satu gitu. Aku di waktu yang nggak dibayar segitunya aku tetap mau, aku dapat kenalan loh. Dan dari kenalan awal itu dia bilang dia bisa ngepromosiin aku ke tempat lain, kayak ada loh si ini fotografer, dia murah kok maunya, baik juga, orangnya ramah, santai juga bawaannya, nggak buru-buru atau segala macam, ya nggak banyak mau gitu atau apa. Ada khas sendiri dari kalian itu yang bisa membuat kalian beda dari orang lain, dan itu harga jual kalian sebenarnya ke depannya. Dan ini yang akan terjadi di aku 2022 ini. Oke, kita lanjut kemana aja aku di tahun 2022. Oke, 2022 itu transisi jelek sebenarnya buat aku, dimana aku punya kerjaan yang banyak, punya peluang penghasilan yang banyak, tapi aku kehilangan perasaan. Itu aku nggak mau ceritain itu. Mungkin bagi followers atau teman dekat aku tuh udah tahu semuanya. Aku nggak mau nge-share itu di sini karena ada kedua pihak, itu harus dapat persetujuan. Bagi aku gagal, tapi bagi aku pandangan umumnya itu aku bagus, di luar itu bagus gitu, tapi ada perasaan tuh aku ngerasa gagal, dan nggak mau ngelanjutin hal yang seperti itu ke kehidupan aku yang kayak sekarang ini. Kalau misalnya sekarang aku punya masalah lagi yang seperti demikian, mungkin aku akan melakukan hal yang sama untuk aku mencari ketenangan bagi diri aku sendiri. Aku lebih kayak sekarang udah cukup berjuang mati-matian untuk orang lain, seneng. Sekarang lebih baik aku berjuang mati-matian untuk diri aku yang lebih baik gitu, lebih seneng ke depan. Mikirin pekerjaan orang itu susah. Aku mikir apa yang terbaik buat orang itu susah banget. Kayak aku mau ngatur nih satu orang, kamu ngelakuin seperti ini ya, nanti kamu kalau bisa seperti ini, kedepannya punya kerjaan yang seperti ini gitu, bisa kerja di sini, kenalan seperti ini, mudah loh kerja begini doang dapat penghasilan segini. Aku bisa ngomong kayak gitu kan ke dia, tapi apa yang terjadi di lapangan nggak bisa seperti itu. Kayak ini orang, ini nasib, aku ini nasib, kalian ini nasibnya gitu. Udah semuanya teratur, terukur gitu. Nggak bisa kayak aku ngelawan nih, udahlah nggak usah kerja itu, nanti penghasilannya kecil, ini aja. Itu seketika kayak hubungan kami tuh hancur. Kayak aku harus selalu ke dia, mikirin dia, bantuin dia, terikat lah jadinya. Tapi dia nggak akan berubah juga seperti yang aku mau. Ujung-ujungnya apa? Kembali ke setelah pabrik gitu, atau dia nggak betah, dia balik ke dia yang sebelumnya. Ya sama aja, nggak ada hasilnya juga, udah percuma kan.
mau itu diubah selama berapa lama pun hasil akhirnya ya nggak akan yang sesuai aku mau gitu. Dan orang pun kadang-kadang ada kemauannya sendiri untuk dia merasa senang gitu, walaupun dia nggak mau berpenghasilan. Mungkin ya dia maunya have fun doang gitu, mau kumpul sama kawan-kawan, mau kemana aja, nggak terbatas ya, walaupun dia nggak nyadar kalau dia menggunakan duit orang tua, tapi itu udah kepuasan dan kesenangan dia, dan gak ada satupun orang yang bisa menghentikan itu. Dan itu percuma kalau aku mau ubah orang yang seperti itu. Ya jadinya udah, sekarang aku lebih memilih aku yang lebih baik, aku mau lebih baik ke depannya. Dan sejauh ini kan udah lebih dari sekadar baik ya, aku mau pertahanin ya sebisanya. Tahun 2023 ini aku punya harapan aku gak akan ngerasain seberapa sulitnya aku di tahun 2021-2022 ini. Semua kesulitan yang pernah aku rasain itu kayak udah, itu tahun itu punya, tahun ini aku punya cerita yang baru, aku pengennya seperti itu. Dan balik lagi, aku di sini, aku sejauh ini ya udah berapa lama di dunia fotografi, desain, video. Itu bukan pekerjaan yang bisa aku banggakan, walaupun dalam hati aku bangga banget jadi fotografer, jadi videografer, bisa ngedit. Wah itu kayak apa sih yang aku nggak bisa, kayak gitu dah jadinya. Kayak oh kalian mau apa, aku bisa buat kayak gitu. Rasa di hati aku kayak gitu, tapi pandangan orang di luar sana nggak kayak gitu. Ini contoh besarnya kalau misalnya suatu saat aku nanti datang ke orang yang memang nanti mau aku deketin, ke orang tua atau ke rumah. Profesi fotografer sama desain ini nggak bisa jadi patokan aku. Ini bakal menjelekkan aku banget sih di mata orang. Kayaknya masih fotografer, tukang foto doang, itu pun kerjaannya freelance, nggak jelas kapan penghasilannya, berapa penghasilannya, kapan dibayarnya. Dan itu bikin minder banget sih sebenarnya. Dan apa aku bakal bertahan di sini terus? Itu juga aku dalam hati aku senang banget di sini. Tapi kalau patokan orang yang seperti itu nggak bisa toleransi. Emang orang nggak ada orang yang ingin anaknya itu telantar atau ya dikasih ke orang yang nggak jelas. Orang semuanya pengennya kehidupan bagi anaknya pasti yang jelas. Ya kayaknya di sini butuh satu dukungan yang kayak yang jelas. Misalnya karena aku lulus SPD, pendidikan teknologi informasi, aku bisa jadi guru nih. Dengan menjadi guru itu mungkin pandangan orang di sekeliling aku tuh bisa lebih baik dan memperbaiki semua pandangan-pandangan jelek yang udah dulu tuh duluan terarah ke aku lah, duluan kayak mengatakan inilah, bilang itulah. Ya padahal penghasilan aku terbesar tuh ada di desain, di foto dan video. Dengan itu aku bisa kemana aja, bisa makan apa aja, dan ya bisa bertahan lah sejauh ini. Tapi orang gak sadar, orang gak peduli itu. Orang yang dilihat dari luar tuh kayak kita tuh berpakaian apa, kita kemana setiap harinya. Ya kalau dilihat aku ya setiap harinya ke warkop. Orang gak tahu aku di warkop tuh ngapain. Padahal aku di warkop itu banyak hal yang udah aku lakuin selama berjam-jam. Dan bahkan itu udah kelakuan aku di sekolah dulu. Di aku SMK, pulang SMK ke rumah, ya aku berkawannya sama laptop aja. Laptop tuh udah jadi best friend atau orang yang paling mengerti aku. Semua yang aku lakuin dia tahu, semua yang aku suka dia tahu, dan yang paling mendengar lah. Aku kadang-kadang sering ngomong sendiri, ya aneh sih kalau aku bilang sekarang, tapi akan aku jelaskan kenapa aku mau sering ngomong sendiri. Itu di karya aku di tahun 2023. Keren sih. Mungkin kalian juga perlu menanyakan itu ke diri kalian sendiri. Apakah kalian itu emang hidupnya sendiri, atau kalian lagi ngomong ke diri kalian sendiri tapi versi yang lain? Coba deh. Pasti kalau misalnya kalian menyadari itu bikin kalian lebih baik. Kayak tau lah kalau mau ngapain itu ada yang ngelarang dulu atau ada yang tegur dulu, kayak mau ini nih, alah apa gunanya, alah apa itu fungsinya, apa manfaatnya, itu ada di diri kalian. Berarti itu ada teman yang selalu baik sama kalian. Dan aku nggak mau kasih tahu itu apa,
Kalian lihat aja nanti karya aku di selanjutnya. Apa ya, udah mungkin udah kepanjangan juga ini konten goodbye 2021-2022 and welcome to 2023. See you. Atau kalian lagi ngomong ke orang ke kamu ke